Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten SMP Negeri 1 Karanganyar pada kesempatan ini akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching menggunakan alur tirta. Perkenalkan, saya Ibu Umi Kasana SPD selaku observer, Ibu Istri Suratmi sebagai coach, dan Ibu Sri Supatmi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Istri? Ya, alhamdulillah baik. Nah, bagaimana Bu Umi? Oh, alhamdulillah juga baik Bu Istri. Oh iya, hari ini kita ada praktek coaching ya Bu Istri ya? Iya Bu, benar. Saya akan mencoba meng-coaching dengan rekan saya yaitu Bu Padmi. Oh, Bu Padmi ya Bu ya. Sebelum coaching, gini Bu Istri, saya ingin bertanya-tanya sedikit kepada Bu Istri karena saya selaku observer ya Bu ya. Iya, boleh Bu, silahkan. Baik Bu Istri, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Bu Istri pada kegiatan coaching ini Bu? Iya, baik. Untuk praktek coaching yang akan saya lakukan untuk rubrik penilaiannya adalah dengan menggunakan alur tirta Bu Umi yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Umi, mungkin itu untuk rubrik penilaiannya. Oh iya, itu dengan alur tirta ya Bu Istri ya? Iya. Baik Bu Istri, lalu yang akan saya tanyakan lagi, kompetensi coaching apa yang akan Bu Istri kembangkan? Ya, dalam coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu Istri. Yang bagian coaching yang akan spesifik yang akan Bu Istri kembangkan adalah pada pertanyaan berbobot ya. Baik Bu Istri, terus bagaimana indikator pencapaiannya Bu Istri tentang pertanyaan yang berbobot itu? Ya, untuk pertanyaan berbobot saya akan menggunakan kata kunci Bu. Jadi saya menggunakan kata kunci yang kunci gunakan sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oh, tentang pertanyaan berbobot. Baik Bu Istri, saya kira pertanyaannya cukup. Silahkan Bu Istri melakukan praktek coaching dengan Bu Padmi. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya memanggil Bu Padmi, Ibu G. Ya, silahkan monggo Bu Istri. Permisi Bu Umi. Ya, silahkan Bu Istri. Ya Bu Umi, ini Bu Padmi sudah siap. Ya. Mohon izin saya akan melaksanakan coaching. Silahkan Bu Istri, monggo Bu Padmi. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Padmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Istri. Iya, ceria sekali hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Padmi? Alhamdulillah baik dan sehat, ceria selalu. Tapi ini nih masih ada sedikit ganjalan di hati. Ada yang mengganjal di hati. Coba Mungkin bisa diutarakan Bu Padmi. iya. Makanya nih saya kemarin menghubungi Bu Istri untuk minta janjian, mohon waktunya sebentar gitu ya Bu. Iya, baik. Ada hal yang ingin diobrolkan ya Bu Padmi. Ini loh Bu, tentang di sekolah kami. Di sekolah kami sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Ya Bu ya, nah nilai-nilai anak-anak nih di luar harapan saya Bu Istri. Kalau nilai-nilai harian mereka bagus-bagus, bahkan ada yang nilainya itu 100 katakanlah gitu ya. Tapi untuk PAS kali ini kurang memenuhi KKM. Jadi saya itu jadi kepikiran Bu, sampai sekarang ini masih kepikiran.
Itu Bu yang ingin saya curhatkan sama Bu istri. Berarti situasi yang Bu Patmi hadapi sekarang itu nilai dari siswa-siswi dari Bu Patmi, terutama nilai PAS ya Bu ya, itu ternyata tidak sesuai yang Ibu harapkan. Padahal di nilai ulangan harian, di nilai-nilai harian itu sudah bagus. Begitu Bu Patmi? Iya, betul ya, betul Bu itu. Jadi saya merasa kecewa. Mungkin terlalu berharap ya Bu. Jadinya ada rasa kecewa begitu. Jadi dari obrolan kita kali ini kira-kira Bu Patmi tujuannya seperti apa? Saya sih berharap nanti ke depannya setiap anak ada penilaian baik, entah itu nilai harian, entah itu nilai PTS-nya, mereka bisa stabil begitu, tetap di atas KKM. Dan maksud saya banyak yang naik gitu loh ya, kebanyakan naik, jangan sampai ada yang di bawah KKM. Ya wajar jika ada beberapa yang di bawah KKM sih. Tapi itu kemarin pas hasil PTS itu hasilnya banyak yang di bawah KKM. Nah mungkin ke depan dari obrolan kita ya Bu, ada solusi begitu Bu istri. Iya baik, berarti dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Patmi menginginkan nilai-nilai dari siswa-siswa pendidikan itu mendapatkan nilai yang stabil paling tidak, tetapi lebih baik lagi jika ada peningkatan. Begitu ya? Betul itu Bu istri maksud saya. Nah kira-kira Bu, kalau melihat situasi yang seperti itu, penurunan nilai itu kira-kira apakah ada hal-hal yang mempengaruhinya sampai anak-anak itu kok nilainya turun? Mungkin ada faktor yang mempengaruhi. Nah pas saya lihat nih nilainya, waduh agak begitu kecewa. Ya kecewa lah intinya. Dari kejadian itu banyak juga murid yang datang ke saya langsung ke ruang guru untuk menanyakan nilai. Tapi saya tidak langsung menyampaikan nilainya. Ya saya tanya dulu, sekarang ini kok banyak nilai yang di bawah KKM gitu ya. Walaupun tidak semuanya di bawah juga sih. Tapi yang biasanya nilainya 100 nih, tapi kali ini mendapatkan 80. Pertama yang mereka itu ada di kelas 8 itu alhamdulillah nilainya stabil. Kalau yang di kelas 7 mereka masih adaptasi juga karena masih baru ya, materinya itu sebenarnya ada 5 bab. Nah di kelas 7 ini pas banyak banget materinya, mereka bilang begitu Bu. Ini ada yang bilang juga pelajarannya beda waktu dengan di SD. Di SMP kok kompleks, mereka bilang begitu. Tapi ada juga yang menyampaikan karena kurang adaptasi juga. Tapi ada yang menyampaikan persiapannya kurang karena sepekan sebelumnya itu sekolah kami ada kegiatan yang banyak. Gitu. Nah, jadi itu ya faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, seperti yang Ibu sudah menggali, sudah menanyakan ke anak-anak sendiri yang bicara tadi nih. Ya betul, saya ngobrol langsung dari anak-anak itu. Ya, tadi Ibu juga mengatakan bahwa mereka berkata kalau materinya terlalu banyak ya Bu. Iya, padahal itu sudah saya kasih kisi-kisi. Secara detail sih kisi-kisinya berdasarkan informasi dari MGMP. Kalau dulu tidak kisi-kisi itu cuma per bab, nah kemarin itu kisi-kisinya malah sudah saya kupas nih satu persatu. Lalu saya dengan pede lah, tapi ternyata nilainya malah jelek. Iya, berarti yang kedua itu faktor yang mempengaruhi bisa karena persiapan juga ya Bu ya. Iya, karena persiapan juga Bu istri. Oke, kalau melihat dari faktor-faktor itu tadi, Ibu sudah menggali dari anak-anak, dari Ibu sendiri. Kemudian apakah Ibu kira-kira mempunyai pemikiran atau gagasan untuk mengatasi hal tersebut?
Iya Bu, saya kepikiran juga sih. Kalau kelas 8 saya sudah membuat identifikasi gaya belajar. Untuk kelas 8 sebetulnya lebih banyak lagi materinya, yaitu 6 bab dibanding kelas 7 yang tadi 5 bab. Di kelas 8 ini nilainya sudah bagus karena saya sudah membuat identifikasi gaya belajar mereka. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi ketika pembelajaran saya akan membuat RPP-nya itu juga menyesuaikan dengan mayoritas ya dari gaya belajar mereka. Mungkin mereka lebih menyenangkan kalau sudah menyenangkan, bermakna seperti itu. Nah, kalau di kelas 7 itu memang saya lupa tidak mengelompokkan gaya belajar mereka, mana yang dominan sesuai saya ya, semua saya ratakan gitu loh ya maksudnya. Iya, jadi di kelas 7 ini saya akan membuat diagnosis agar belajar mereka Bu, agar mereka diagnosanya itu sesuai dengan mereka, dengan teknik belajar mereka. Baik, berarti yang pertama yang akan Ibu lakukan adalah dengan mendiagnosis gaya belajar murid-murid Ibu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan persiapan, kurangnya waktu dalam persiapan, kira-kira apa yang akan Ibu Bupatmi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi untuk mengatasinya di sekolah kami ini agendanya padat. Saya sebagai guru mapel akan mengingatkan mereka tentang pentingnya manajemen waktu. Nah, seperti itu Bu, untuk mengatasi persiapan mereka yang kurang ya tentang manajemen waktu. Ya, baik, berarti manajemen waktu ya. Kemudian selanjutnya seperti apa Bu? Ya, sebetulnya saya orientasi itu sudah disampaikan Bu tentang manajemen waktu dan lain-lain. Dan namanya juga anak-anak memang harus sering adanya Diingatkan ya? penguatan tentang hal itu. Nah, kemarin itu saya lupa untuk mengingatkan anak tentang manajemen waktu karena terlalu banyak tugas untuk saya. Baik, berarti ada 2 gagasan ya dari Bupatmi. Ada 2 tadi tentang identifikasi gaya belajar dan manajemen waktu. Kira-kira yang mana dulu yang akan Bupatmi dahulukan ya? Ini kan sudah selesai semesteran ya. Rencana saya akan saya laksanakan di semester depan. Saya akan memulai dengan mendiagnosa gaya belajar mereka lalu membuat RPP. Ketika pembelajaran baru saya selipkan tentang pentingnya manajemen waktu Bu. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai dan sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu ya. Iya, makasih ya Bu sudah membantu. Ya, sama-sama. Dari hal tersebut di atas, kira-kira dari gagasannya Bu Bakmi tadi, siapa saja nanti yang bisa mendukung agar gagasan penjenengan itu bisa tercapai Bu? Ya. Iya Bu, jadi untuk asesmen diagnosisnya saya akan konsultasi ke guru BK. Biasanya guru BK itu mempunyai banyak instrumen untuk mendiagnosis. Iya, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan itu? Insya Allah awal semester Bu. Alhamdulillah ini sudah mulai tergambar dari penyelesaian masalah tadi. Iya, alhamdulillah ya Bu. Kemudian kalau saya boleh bertanya dari obrolan kita ya tadi, kira-kira apa yang Ibu dapat? Saya mendapat gambaran Bu, apa yang harus saya lakukan langkah ke depannya, dan saya sudah mendapat pencerahan tentang masalah tadi. Dari percakapan ini saya dapat ide-ide yang untuk menyelesaikan penyelesaian masalah tadi. Terima kasih sekali ya Bu Istri. Sama-sama Bu Bakmi, semoga ke depan anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Istri. Sama-sama. Kita akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Istri, setelah saya tadi mengobservasi Ibu dari kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bu Istri lakukan pada saat coaching tadi sehingga indikator pencapaian pengembangan itu mengerucut? Iya, terima kasih Bu Umi. Ya, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Patmi, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Nah, dalam proses coaching tadi, alhamdulillah sudah sesuai dan sudah menggunakan alur tirta, Bu. Sudah ada mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, sampai dengan pada tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga sudah menggali potensi yang ada di dalam diri coach, dan sebenarnya itu bisa menjadikan beliau untuk mengatasi permasalahan sendiri. Itu Bu yang saya rasakan. Iya. Oh iya, baik Bu. Baik, terima kasih. Memang betul tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan, sudah menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Istri ya. Sehingga Bu Istri tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kuncinya. Dan hasilnya coach sendiri bisa tergali dari ide-idenya sendiri. Tadinya tidak terfikirkan, jadi sekarang coach terfikirkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik Bu Istri, oke, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Istri kembangkan kira-kira? Iya, kalau ada kesempatan lagi ya Bu, saya akan mengadakan coaching lagi. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu mendengarkan aktif Bu. Saya akan berusaha lebih fokus lagi ke diri coach sesuai dengan apa yang menjadi ganjalan di hati beliau. Itu Bu Umi mungkin yang ingin saya kembangkan. Oke, baik Bu Istri, mudah-mudahan kedepannya di kesempatan yang lain saya bisa melihat bagaimana kompetensi pendengar aktif yang akan Bu Istri kembangkan. Begitu Bu Istri? Ya, baik Bu Umi, terima kasih sekali sudah mendampingi dan membantu saya. Sama-sama Bu Istri. Cukup sekian observasi saya tentang praktek coachingnya Bu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.